Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz, NIM 19111104, kelas HKIC semester 4. Di sini saya akan membacakan hadis ke-679 beserta terjemahannya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Walid bin Muslimin an Auza'i an Qurrata bin Abdirrahman an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla Inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitra, yang artinya telah menceritakan kepada kami. Ishaq bin Musa al-Ansari berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim dari Al-Auza'i, dari Qurrah bin Abdirrahman, dari Az-Zuhri, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang paling aku cintai dari hamba-hambaku adalah yang paling cepat berbukanya. Itu saja hadis ke-679 beserta artinya. Nama saya Nisa Nurlianti, NIM 1911110094. Saya akan menjelaskan hadis ke-679, yaitu maksud dari hadis ini ialah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hamba-hambanya yang menyegerakan berbuka daripada yang mengakhirkannya. Walaupun hadis ini lemah atau doif, dikarenakan salah seorang perawinya yang bernama Qurrah bin Abdurrahman munkarul hadis atau mungkar terhadap hadis, atau juga disebut orang yang tidak dapat dipercaya. Sanadnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abi Hurairah, Abi Salamah, Az-Zuhri, Qurrah bin Abdurrahman, Al-Auza'i, Al-Walid bin Muslim, Ishaq bin Musa al-Ansari, At-Tirmizi. Referensinya dari Kitab Sunnah At-Tirmizi, Juz 3 halaman 74. Nama saya Ali Fauzan Ma'ruf. Saya dari kelas HKIC semester 4. Nomor NIM saya 191110091. Baik, di sini saya akan membacakan redaksi hadis yang ke-680. Hadis ini tentunya berkenaan dengan puasa atau menjelaskan tentang puasa. Baik, akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Adam bin Abi Ilyas, haddatsana Syu'bah, haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib, qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Ilyas, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Suhaib berkata, telah mendengar Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barokah. Referensi dari hadis tersebut ialah Kitab Sahih Al-Bukhari, Juz 3, halaman 29. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, nama saya Anandrian, NIM 1911110097. Di sini saya akan membacakan sanad dan penjelasan, yaitu mengenai hadis ke-680. Sanadnya itu dari Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada Anas bin Malik, menceritakan kepada Abdul Aziz bin Suhaib,
menceritakan kepada Syu'bah, menceritakan kepada Adam bin Abi Ilyas, menceritakan kepada Al-Bukhari. Itu adalah sanad dari hadis ke-680. Selanjutnya itu penjelasan. Jadi maksud dari hadis ini ialah bahwasanya secara dohir menunjukkan tentang wajibnya sahur. Akan tetapi para ulama membawa kepada anjuran atau sunnah, dikarenakan adanya hadis yang menunjukkan bolehnya wisol. Wisol di sini ialah menyambung puasa ke puasa berikutnya tanpa buka dan sahur. Jadi puasanya dilanjut terus tanpa makan dan minum sampai hari berikutnya. Puasa ini biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ibnu Munzir telah menyebutkan adanya ijma atau perkataan di antara atau kesepakatan di antara para ulama dalam hal ini, yakni mengenai tentang sunnahnya sahur. Saya mengambil referensi ini dari kitab Sahih Al-Bukhari juz 3 halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Nur Ihsan, NIM 1911110096. Di sini saya kebagian tugas dari kelompok untuk menyampaikan hadis yang ke-681. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Yahya bin Habib bin Arabi qala, telah menceritakan kepada Yahya bin Habib bin Arabi qala, berkata, hadasana Hammadun, telah menceritakan kepada Hammad, an Asimin, dari Asim, an Hafsata binti Sirina, dari Hafsah anak perempuan Sirin, anir Robab, dari Robab, an Salman bin Amirin, dari Salman bin Amir, an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, apabila berbuka salah seorang dari kalian hendaknya dengan kurma. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in, apabila tidak ada maka dengan air. Fa innal ma'a tahurun, karena air itu membersihkan. Saya mengambil referensi dari kitab Sunan Al-Kabir juz kedua halaman ke-372. Untuk sanad dan penjelasan akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Abu Dar Al-Ghifari, NIM 1911110099. Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait hadis ke-681 sebagaimana yang telah rekan saya sebelumnya bacakan hadis dan terjemah hadisnya. Di sini saya akan menyebutkan sanad sekaligus menjelaskan maksud dari hadis ini. Baik, sanad dari Nabi SAW menceritakan kepada Salman bin Amr, menceritakan kepada Ar-Rabah, menceritakan kepada Hafsah binti Sirin, menceritakan kepada Asim, menceritakan kepada Hamad, menceritakan kepada Yahya bin Habib bin Ar-Rabi. Baik, maksud dari hadis ke-681 ini yaitu, sebelum ke penjelasan intinya perlu diketahui dulu dari sisi kesehatan.
daripada kurma dan air. Jadi menurut Ibnu Qayyim, mengonsumsi kurma atau makan kurma di saat lambung kita kosong dalam posisi puasa itu akan menguatkan daya tahan tubuh kita, lebih-lebih pandangan kita. Adapun dengan air itu sebagai alat pencernaan. Apalagi kita dalam posisi puasa itu menahan makan dan minum selama 24 jam. Otomatis tubuh kita kekeringan atau butuh cairan. Nah, ketika dibasahi dengan air, tubuh kita akan merasa fit kembali. Seperti itu. Terlebih air dan kurma bila dikonsumsi keduanya itu menurut medis ahli hati itu akan memperbaiki sakit hati seseorang. Jarang orang lain ketahui karena hanya orang-orang tertentu seperti dokter hati. Itu dari sisi kesehatan. Baik, maksud daripada hadis 681 ini sebetulnya Rasulullah bersabda bahwasanya kita itu sangat dianjurkan untuk memakan yang manis-manis setelah puasa gitu. Karena apa? Ya kan, karena tadi sudah dijelaskan sebelumnya, apabila tidak ada kurma, alangkah baiknya dengan air putih, air bening lah. Karena air itu akan banyak manfaatnya. Selain daripada itu, hadis ini termasuk hadis dhaif. Mengapa? Karena salah satu dari perawi yang bernama Ar-Rabah itu majhul atau tidak diketahui kejelasannya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengambil referensi ini dari kitab Sunan Al-Kabir juz 2 halaman 372. Terima kasih. Saya Badrul Tamam, kelas HKIC semester 4 dengan NIM 191110103. Saya akan melanjutkan hadis dari teman-teman yang sudah menjelaskan sebelumnya, yaitu hadis ke-682. Yaitu bunyinya ialah Akhbaroni Amru bin Utsman bin Sa'idin qala hadasana abi an Su'aibin an Zuhri qala hadasani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali faqala rajulun minal muslimina fa innaka tuwasilu ya Rasulullah qala wa ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini falamma abau ayyantahu wa shala bihim yauman thumma ra'awul hilala faqala law ta'akhkhara lazitukum katankili bihim hina abau ayyantahu. Nama saya Lutfiah dengan NIM 191110095. Saya di sini akan membacakan terjemah hadis yang ke-682. Yaitu telah menceritakan kepada kami Amru bin Utsman bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami dari Su'aib dari Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Salman bin Abdurrahman bahwasanya Abu Humairah berkata, Nabi SAW melarang dari al-wishol. Maka berkata salah seorang dari para sahabat, sesungguhnya engkau melakukan al-wishol ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, siapa di antara kalian yang seperti aku? Sesungguhnya aku tidur di malam ini sedang Robku memberikan aku makan dan minum. Ketika para sahabat tidak berhenti dari melakukan wishol, maka Nabi Muhammad SAW melakukan wishol, berkata mereka. Satu hari kemudian menambahnya dari satu hari lagi, kemudian mereka melihat bulan. Lalu Nabi SAW bersabda,
Kalau sekiranya bulan agak terlambat, niscaya aku menambah wishol kepada kalian, seakan-akan sebagai hukuman kepada mereka ketika mereka tidak mau berhenti dari wishol. Mutafakun alaih. Nama saya Siti Nengsi dari kelas HKIC semester 4 dengan nomor NIM 191110092. Di sini saya akan membacakan sanad dari hadis ke-682. Nabi Muhammad SAW bercerita kepada Abu Hurairah, bercerita lagi kepada Abu Salamah bin Abi Rahman, bercerita lagi kepada Az-Zuhri, bercerita lagi kepada Su'aib, bercerita lagi kepada Abi Amru bin Usman bin Sa'id. Baik, selanjutnya penjelasan sanad akan dijelaskan oleh Saudari Agnia. Kepadanya saya persilakan. Nama saya Siti Agnia Fahrani, NIM 1911101001 dari jurusan Hukum Keluarga Islam C, semester 4 akan menjelaskan hadis ke-682. Maksud dari hadis ini ialah menjelaskan, perlu kita ketahui al-wisol adalah meninggalkan makan dan minum dan sebagainya yang membatalkan puasa di siang maupun di malam hari dengan sengaja selama beberapa hari. Hadis ini menunjukkan larangan melakukan wisol, adapun al-wisol sampai waktu sahur maka diperbolehkan, sebagaimana disebutkan oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian melakukan al-wisol, hendaknya dilakukan sampai sahur." Adapun makna perkataan Nabi SAW, "Siapa di antara kalian yang melakukan wisol seperti aku? Sesungguhnya aku tidur di malam hari, sedangkan Robku memberikan makan dan minum." Menurut Imam Ibnu Qayyim adalah apa-apa yang Allah Ta'ala berikan dari makanan berupa pengetahuan dan segala yang memenuhi hati, sehingga hati merasakan lezatnya beribadah dan manisnya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmatnya mencintainya, rindu untuk bertemu dengannya, dan segala sesuatu yang menjadi makanan hati secara bahagianya ruh dan jiwa. Maka hal-hal tersebut adalah paling bagus dan bermanfaat terhadap ruh dan jiwa seseorang sehingga mampu menguatkan badannya, mencakupkan diri dari makanan-makanan biasa sampai beberapa waktu lamanya. Saya Esti Rahmawati, nomor NIM 191110098. Di sini saya akan membacakan hadis ke-688 beserta artinya. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaimun. Rawi Ibnu Majah bi isnadin dhaif, qala Tirmizi la yasifu fihi syai'un. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bercelaklah dan berpuasalah di bulan Ramadan." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad lemah, dan At-Tirmizi berkata, sesungguhnya berselak di bulan Ramadan itu tidak diperbolehkan karena tidak ada dalil dalam masalah ini. Saya Tiara Qurrata Ayun dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas C semester 4 dengan NIM 191110093. Di sini saya akan menjelaskan sanad dan redaksi hadis dari hadis nomor 688, hadis yang telah dibacakan oleh Saudari Hesti sebelumnya. Yang pertama, sanad. Sanad yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad yang kedua Aisyah radhiyallahu anha. Sanad yang ketiga At-Tirmizi. Dengan penjelasan maksud dari hadis ini yaitu bahwasannya celak tidak ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Secara prinsip, hadis Aisyah di atas dapat dipakai sekalipun lemah, karena pada asalnya orang dibenarkan menggunakan celak kapan saja, termasuk saat berpuasa. Oleh karena itu, anggapan bahwa bercelak ketika sedang berpuasa sebagai perbuatan yang dapat membatalkan puasa adalah tidak benar, karena tidak ada keterangan atau dalil yang melarangnya. Tegasnya, orang yang berpuasa boleh memakai celak. Penjelasan ini diambil dari referensi Kitab Bulughul Maram min Adillatul Ahkam.
Cahyati NIM 191110102 akan membacakan hadis 689. Hadasani Amr bin Muhammad Nakid Hadasana Ismail nu Ibrahim an Hisamin Kurdusi an Muhammad ni Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaim fa akala aw sarib falyutima saumah fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Artinya, telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad An-Nakid, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Hisyam Al-Qurdusi, dari Muhammad bin Sirin, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa, kemudian dia makan dan minum dalam keadaan lupa, maka hendaknya dia meneruskan puasanya, karena Allah telah memberikan dia makan dan minum. Nama saya Nur Asyifa Ramadhani, NIM 191110101 akan menjelaskan sanad dan penjelasan hadis ke-689. Sanad yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua Abi Hurairah, yang ketiga Muhammad bin Sirin, keempat Hisam Al-Qurdusi, kelima Ismail bin Ibrahim, keenam Umar bin Muhammad An-Nakid, ketujuh Muslim. Penjelasannya, hadis ini bahwasannya menunjukkan barang siapa yang makan atau minum atau menggauli istrinya dalam keadaan lupa, maka hendaknya dia meneruskan puasanya. Sebagaimana dijelaskan pula dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis ke-39, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Ibnu Qayyim pun pernah berkata perbedaan penting yang perlu diperhatikan bahwa siapa yang melakukan yang haram dalam keadaan lupa, maka ia seperti tidak melakukannya. Sedangkan yang meninggalkan perintah karena lupa, itu bukan alasan gugurnya perintah. Seperti halnya sholat, jika kita tidak sholat, maka kita wajib untuk mengqodhonya. Namun, bagi yang mengerjakan larangan dalam keadaan lupa, maka itu uzur baginya sehingga tidak dikenai dosa. Seperti halnya makan siang dalam keadaan berpuasa, namun ia lupa bahwa sedang berpuasa, maka itu tidak dianggap dosa. Referensinya dari kitab Sahih Muslim Juz 2 halaman 809. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.